Wow, 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 wow. Hai Trickers, kembali lagi bersama Tukang Trik. Kalian pasti sudah tidak sabar dan sudah menunggu untuk melihat kisah-kisah membingungkan dari Detektif Willy dan Detektif Sisi. Dan Tukang Trik berharap kalian sudah menyiapkan kemampuan kalian. Kali ini, Detektif Willy dan Detektif Sisi bekerja sama untuk memecahkan beberapa kasus di sebuah wilayah yang bernama Kota Dewa. Kota Dewa adalah sebuah kota yang dilimpahi kekayaan alam yang melimpah. Kota ini berada di sebelah selatan Pulau Jawa. Kota ini juga kental dengan suasana adat Jawa dan sepertinya akan ada misteri yang menarik di kota ini. Karena beberapa bulan terakhir di kota ini terjadi peningkatan aksi kejahatan dan banyak kasus yang misterius. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kalian like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Tukang Trik lainnya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi, kita simak kisah berikut ini. Suatu hari, pengusaha kaya bernama Bayu ditemukan tewas di bawah kincir angin. Dia adalah seorang pengusaha yang baik hati dan dermawan. Dan dari hasil olah TKP, diketahui korban tewas karena meminum racun sianida. Racun tersebut ditemukan ada pada botol minuman yang ditemukan di sebelah korban. Namun ada hal yang janggal di dalam pembunuhan ini. Ketika ditemukan, kondisi Pak Bayu sudah tewas dan tangan kirinya memegang sebuah kotak berwarna merah. Detektif Sisi sangat bingung dengan kejadian ini. Dan dari penelusuran lebih lanjut, ada 3 orang yang sangat mencurigakan. Mereka adalah Pak Abrit. Dia adalah sopir Pak Bayu. Dia mengaku tidak tahu apa-apa. Saat kejadian, dia mengaku sedang mencuci mobil. Bu Ana. Dia adalah asisten Pak Bayu. Dia juga tidak tahu apa-apa. Saat kejadian, dia sedang tidak bersama korban. Pak Parto. Pak Parto adalah teman korban. Dia juga tidak tahu kalau Pak Bayu terbunuh. Saat kejadian, dia sedang di perjalanan untuk menemui Pak Bayu. Tapi dengan cepat, Detektif Willy langsung tahu siapa pelakunya. Dapatkah kamu menemukan pelaku pembunuhan Pak Bayu? Mari kita uji di kasus pertama berikut ini. Dan inilah jawabannya. Pelakunya adalah Pak Abrit. Mengapa bisa begitu? Di TKP ditemukan Pak Bayu memegang sebuah kotak berwarna merah. Itu merupakan sebuah clue. Pasti di saat-saat terakhir, Pak Bayu mencoba memberitahu siapa yang membunuhnya. Mengapa bisa begitu? Karena di dalam bahasa Jawa, Abrit berarti adalah merah. Selanjutnya Pak Abrit ditangkap. Dia mengakui perbuatannya. Tapi sialnya, sebelum sempat dibawa ke kantor polisi, Pak Abrit bunuh diri dengan cara meminum sebuah pil racun. Dan sebelum meminumnya, dia berkata kepada Detektif Willy dan Detektif Sisi bahwa mereka telah mencampuri urusannya. Ini semua baru awal dan ini semua belum selesai. Lalu setelah meminum racun itu, Pak Abrit tewas. Semuanya tampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Detektif Willy lalu mengambil kotak merah yang ditemukan di TKP. Tapi, kotak itu hanya bisa dibuka dengan sebuah sandi. Sandi di kotak tersebut adalah seperti ini. Dan ketika melihat sandi ini, Detektif Sisi yang sedang panik malah tambah kebingungan. Lagi dan lagi, merupakan sebuah sandi yang membingungkan. Dapatkah kamu membantu Detektif Willy dan Detektif Sisi memecahkan sandinya? Sepertinya misteri ini mulai seru. Dan inilah jawabannya. Ini sebenarnya adalah bentuk sandi yang akrab dengan dunia anak-anak. Kuncinya sangat sederhana, yaitu setiap huruf dari alfabet diganti dengan huruf alfabet selanjutnya. Kata-kata road one secara harfiah adalah artinya memutar satu huruf depan melalui alfabet. Misal seperti ini.
A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D, dan seterusnya. Dan jika kita melihat tulisan C, V, L, B, B, K, B, akan terbentuk sebuah tulisan buka aja. Wow, cukup menjengkelkan bukan? Kotak merah akhirnya terbuka, dan di dalam kotak merah tersebut ditemukan gulungan kertas. Dengan perasaan was-was, dengan perasaan deg-degan, Detektif Willy, Detektif Sisi, dan Bu Ana melihat kertas tersebut. Lagi-lagi kita menjumpai teka-teki. Memang hidup ini adalah teka-teki. Seperti hatimu yang tidak pernah bisa kutebak. Oh, maaf. Kita kembali lagi ke kasus. Di kertas tersebut tertulis seperti ini. Kali ini Detektif Willy bingung. Tapi Detektif Sisi dengan senyum ceria malah langsung tahu arti sandi tersebut. Menurutmu, apakah arti sandi tersebut? Dan inilah jawabannya. Bagi kalian yang ketika sekolah sering mengikuti kegiatan pramuka, pasti tidak asing dengan sandi ini. Karena usut punya usut, sandi ini adalah sandi yang sering digunakan pada kegiatan pramuka di Indonesia, atau biasa disebut dengan sandi AND. Jadi sandi ini menggunakan kata AND dalam setiap kata. Itu artinya, bila kamu ingin menulis suatu kata, kamu harus menyelipkan kata AND di dalamnya. Dan jika kode ini kita pecahkan, maka akan terbentuk sebuah kata seperti ini. Tamat adikku, tolong. Mendengar arti dari sandi tersebut, Bu Ana menceritakan kepada Detektif Willy dan Detektif Sisi bahwa Pak Bayu mempunyai seorang adik. Dia bernama Tirta. Bu Ana khawatir akan terjadi sesuatu kepada Tirta. Lalu mereka bertiga akhirnya segera menuju ke rumah Tirta. Sepertinya kasus ini mulai menarik. Dan antara satu kasus dengan satu kasus yang lainnya, ini saling berkaitan. Dan benar saja, Tirta ditemukan telah tewas tenggelam di kolam renang. Semuanya sangat terkejut melihat kejadian tersebut. Dan akhirnya Bu Ana menceritakan sebuah hal besar yang terjadi di Kota Dewa. Di Kota Dewa memang tingkat kejahatan sedang meningkat. Banyak terjadi pencurian, banyak terjadi pembunuhan, dan keadaan di pemerintahan juga sedang kacau balau. Namun dari sekian banyak yang aneh adalah akhir-akhir ini ada beberapa tokoh penting yang terbunuh di Kota Dewa. Diketahui Pak Bayu merupakan seorang pengusaha yang cukup berpengaruh di Kota Dewa. Lalu adiknya Tirta merupakan seorang anggota dewan. Lewat semua kejadian-kejadian ini, Detektif Willy dan Detektif Sisi yakin bahwa kejadian ini pasti berhubungan satu sama lain. Lalu selanjutnya, Detektif Sisi berkeliling dan mencari sesuatu. Dan tepat sekali, sepertinya tangan kiri korban memegang sesuatu. Detektif Sisi pun lalu menemukan sebuah catatan. Dan catatan tersebut bertuliskan, kuncinya senjata favoritku, seperti hati yang teriris dan berlika-liku. Wow, apa artinya? Catatan ini lagi-lagi sebuah sandi yang tidak jelas dan sedikit alay. Namun melihat catatan tersebut, Bu Ana sedikit memberikan informasi bahwa Tirta adalah seorang yang sangat gemar mengoleksi senjata-senjata tradisional. Dan Bu Ana sangat mengenal Tirta. Dia biasanya menyimpan beberapa senjata tersebut di ruang kerjanya. Lalu dengan sigap mereka menuju ke ruang kerja Tirta. Di ruang kerja tersebut terdapat beberapa senjata yang terdapat pada lemari kaca. Ada tombak, ada pedang, ada keris, dan ada kapak. Menurutmu, senjata manakah yang paling mencurigakan dari semua senjata ini?
Dan inilah jawabannya. Jawabannya adalah keris. Mengapa bisa begitu? Ini karena catatan yang ditemukan detektif Sisi di tempat kejadian. Kuncinya senjata favoritku, seperti hati yang teriris dan berlika-liku. Senjata yang berlika-liku adalah keris. Meskipun penyebutan keris sumbernya belum ditemukan secara deskriptif tentang asal-usulnya, penyebutan keris ini telah ada sejak abad ke-9 sebelum Masehi. Dan diperkirakan penyebutan kata keris berasal dari singkatan bahasa Jawa yang bunyinya melungker-melungker kang bisa ngiris, atau dalam bahasa Indonesia berarti benda berliku-liku yang bisa mengiris atau membelah sesuatu. Dan di dalam catatan tersebut menggunakan kata berliku-liku dan teriris, maka sudah dapat dipastikan bahwa senjata yang dimaksud adalah keris. Dan dengan sangat hati-hati, Detektif Willy dan Detektif Sisi mengamati keris tersebut. Dan di bawah keris tersebut terdapat sebuah foto 3 orang yang sedang berfoto bersama. Di foto tersebut ada Pak Bayu, Tirta, dan seorang perempuan. Detektif Willy juga tidak mengenal perempuan tersebut. Lalu Bu Ana berkata, nama perempuan tersebut adalah Agni. Dia adalah adik kandung wali kota dan salah satu anggota dewan juga. Dan ketika Detektif Willy sedang mengamati foto tersebut, Detektif Sisi menyadari bahwa di belakang foto tersebut ada sebuah catatan. Catatan tersebut bertuliskan, semuanya berasal dari bumi. Mereka, angin, air, api akan kembali ke bumi. Wow, astaga, apa ini maksudnya? Dapatkah kamu memecahkan teka-tekinya? Ayo Trickers, kita bantu Detektif Willy dan Detektif Sisi memecahkan semua ini. Cobalah ingat semua kasus yang kalian pecahkan sebelum sampai ke sini. Tapi ingat, cermati dan telitilah. Ini semua tidak mudah. Dan inilah jawabannya. Ternyata kasus pembunuhan ini sepertinya adalah kasus pembunuhan berantai. Dan kasus pembunuhan berantai ini sepertinya sudah direncanakan sebelumnya. Mengapa bisa begitu? Lihatlah catatan yang ditemukan semuanya berasal dari bumi. Mereka angin, air, api akan kembali ke bumi. Sadarkah kamu sesuatu? Pada kalimat ini, mereka, angin, air, api akan kembali ke bumi. Dan sadarkah kamu akan hal ini? Di dalam bahasa Jawa atau bahasa yang dipakai pada masa silam, Bayu artinya angin, Tirta artinya air, Agni artinya api. Dan sadarkah juga, Bayu dan Tirta meninggal di sebuah tempat yang ada hubungannya dengan nama mereka. Bayu, dia meninggal di bawah kincir angin. Tirta, dia meninggal di kolam renang. Lalu bagaimanakah dengan Agni? Detektif Willy dan Detektif Sisi sangat yakin Agni sedang diincar dan adalah target berikutnya. Dan ini pasti ada hubungannya dengan api. Ini bisa saja tentang bom atau bisa saja tentang sebuah kebakaran. Kepada Bu Ana mereka menanyakan keberadaan Agni. Dan Bu Ana memberitahukan bahwa Agni sering berada di kantor pemerintahan atau kantor wali kota. Mereka akhirnya segera menuju ke sana untuk mencari tahu kebenaran sekaligus menyelamatkan Agni. Menurutmu, apakah mereka akan berhasil menyelamatkan Agni dan memecahkan misteri di kota dewa ini? Siapkan kemampuanmu dan simpan dulu rasa penasaranmu di episode selanjutnya. Oke Trickers, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.